Oke. Selamat pagi United, apa kabar? Oke, bolehkah saya meminta untuk memastikan suara kami didengar dengan baik di layar Bapak Ibu Saudara, juga suara Bapak Ibu Saudara didengar baik di tempat kami. Bapak Ibu Saudara saya boleh minta tolong dibuka videonya, dibuka mic-nya, beberapa yang nanti akan bicara. Oke, kita akan sama-sama menyiapkan hati kita untuk masuk dalam pujian penyembahan, Coach. Oke. So, siapkan hati saudara, kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan. Saya persilakan saudara saya Tony. Tony. Oke, Ton, silakan. Silakan Ton. Selamat pagi United. Pagi. Selamat pagi United. Excited. Ya, baik teman-teman, saudara-saudara semua yang ada di Arkana ini, yang onsite maupun yang online di rumah, yang penting sama-sama on fire di dalam Tuhan. Amin. Saya minta izin dulu untuk buka masker, tenang teman-teman yang ada di sini, saudara-saudara yang ada di sini. Baru belum lama saya di swab ya dan hasilnya negatif. Puji Tuhan ya. Nggak sendiri, tentunya saya di sini ada beberapa rekan saya yang luar biasa. Ada Bro Roy, ada Bro Ruben dan Bro Bernard. Yuk sama-sama kita puji nama Tuhan. Dimanapun kita berada, yang di rumah, di mobil, kita tetap bisa nyembah Tuhan kok. Amin, amin. Ku diberi kuasa, come on. Saudara-saudara yang di Arkana boleh sama-sama kita bangkit berdiri yuk. Kita puji namanya. Katakan ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Katakan ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Saudara-saudara yang di rumah boleh memberikan digital reaction-nya sama-sama buat kemuliaan Tuhan, amin. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Katakan menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Semua. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Engkau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan sama-sama tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Di segala situasi Dia selalu ada bersama kita, memberikan kekuatan, memberikan kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Oh, Yesus namanya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Engkau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Come on United. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Engkau yang memberi kemenangan,
sekali lagi katakan terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, Kau Raja segala raja. Yesus namanya yang berkuasa. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Amin. Amin. Dia Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan kuat dan gagah kami, kalau kami bisa ada sampai di titik hari ini Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena pemeliharaan Tuhan. Berikan kami hati yang merespon setiap kebenaran firman Tuhan. Hamba yang baik dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami lebar-lebar buat setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau yang ada di rumah saudaraku, bebas engkau menyembah Dia di tempat engkau duduk, di ruang tamu, di ruang keluarga, di kamarmu. Sembah Dia. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia Tuhan yang berdaulat, yang tahu kondisimu hari-hari ini. Terima kasih. Hanya Dia yang bisa kita andalkan. Dunia tidak bisa kita andalkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari naikkan sama-sama pujian ini. Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Katakan dari hatimu, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Katakan ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Dengan iman sekali lagi katakan yang menyertaiku. Yang menyertaiku. Angkat suaramu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Oh, sembahlah Dia, sembahlah Yesus. Pagi hari ini minta Tuhan ambil alih seluruh kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami mau meresponi setiap firman Tuhan yang kami terima, yang kami baca, yang kami renungkan. Biar Engkau sendiri Tuhan yang memimpin setiap langkah kehidupan kami. Bahkan di hari-hari yang tidak mudah, kami percaya kami punya Tuhan yang kuat, yang menopang, yang menolong setiap kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh
hadirat Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Yuk sama-sama sekali lagi. Ku buka hati nyamahan-Mu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Yuk sama-sama, Tuhan mau dengar setiap penyembahan kita pagi hari ini. Oh, Yesus namanya, nama yang manis didengar, nama yang penuh kasih. Yesus namanya. Oh, kemenangan terjadi di Arkana, kemenangan terjadi di rumah kita masing-masing. Percaya saat ini Roh Kudus sedang bekerja melawat setiap kita dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat suaramu, angkat penyembahanmu. Terima kasih Allah Roh Kudus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, 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 Yesus namanya, Yesus namanya. Oh, buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh Di hadirat. hadirat-Mu Ambil alih Kau ambil alih seluruh hidupku. altar-Mu. Oh, ku buka hatiku Tuhan untuk jamahan-Mu. Ku berserah penuh di hadirat-Mu Tuhan. Seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati Oh yes Tuhan, untuk jamahan-Mu. yes. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Naikkan pujian ini bersama-sama. Gloria takasih karalata kaya rala. Come on, open your heart. Open your heart, my people.
Mari belajar berserah. Seringkali Tuhan izinkan sesuatu yang gak enak terjadi dalam hidupmu. Seringkali engkau ada di ujung dan engkau gak tahu jalan keluarmu. Seringkali Tuhan izinkan sesuatu yang tidak enak terjadi dalam hidupmu. Tapi Tuhan mau menguji keberserahan dari hidupmu. Apakah engkau menjadi pribadi yang berani untuk menyerahkan semua kekhawatiranmu, semua ketakutanmu. Apakah itu terhadap keuangan, apakah terhadap hubungan, apakah terhadap bisnismu, apakah terhadap karirmu. Dengar baik-baik. Tuhan berdiri di muka pintu hatimu dan dia katakan, maukah engkau menyerahkan? Maukah engkau menyerahkan semua kekhawatiranmu? Berserah, berserah, berserah penuh. Enggak setengah, tapi penuh, penuh. Kata Tuhan, I'll do it something bigger than what you think. Aku mampu melakukan yang lebih besar dari yang engkau mampu pikirkan, yang engkau mampu rencanakan. Listen my people, listen my people. Berserah, kata Tuhan. Berserah, berserah, berserah penuh di hadiratku, kata Tuhan. Come on church, hari ini dimanapun kau berada, apa kekhawatiranmu, apa ketakutanmu, apa kegalauanmu, apa yang gak jelas di depan, serahkan. Berserah penuh di hadirat Tuhan. Dan berkatalah kepada Tuhan, ambil alih seluruh hidupku. Ambil alih seluruh hidupku Tuhan. Mari datangi altar Tuhan. Mari datangi dengan keberserahan. Karena pasti Tuhan akan melakukan yang lebih besar dari yang kau pikirkan. Haleluya, 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 haleluya. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu.
Teduh sejenak di hadapan Tuhan sementara musik naikkan pujiannya. Yang membuat problem terjadi dalam hidup kita adalah karena kekerasan hatimu. Ketika Tuhan mau membawamu, ketika Tuhan mau membimbingmu, ketika Tuhan mau mengajakmu untuk melewati lembah kekelaman. Tapi kita sering kali didapati oleh Tuhan sebagai domba, kita mencoba untuk mencari jalan masing-masing. Mencoba untuk mencari jalan yang paling keren menurutnya. Sehingga akhirnya kita lebih tersesat. Maukah saudara dan saya pagi hari ini come to God and belajar untuk mengikut kemanapun Tuhan mau bawa kita. Percayalah, seringkali lembah kekelaman itu alat uji paling keren untuk kita berserah kepada Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang kita bisa andalkan di dalam lembah kekelamanmu kecuali when you come to God. When you follow the instruction from God. I stand, aku berdiri in front of your door, in front of your heart, the Lord said. And I ask you, aku bertanya kepadamu, maukah engkau menyerahkan kepadaku? Maukah engkau melepaskan apa yang ada di tanganmu? Beberapa di antara kita gak mau melepaskan apa yang di tangan kita. Karena kita merasa bahwa yang di tangan kita adalah yang terbaik. Padahal itu bukan yang terbaik. Tuhan katakan yang di tanganmu itu hanya yang baik. Kenapa Tuhan mau untuk engkau lepaskan? Karena dia mau memberi yang lebih baik buat saudara. Tapi beberapa di antara kita merasa bahwa itu yang lebih baik ada di tanganku. Dan Tuhan tawarkan, maukah engkau melepaskannya? Release. Why? Because God want to give the best for you. Come on church. Responi pesan Tuhan pagi hari ini dalam pujian penyembahan ini. Serahkan yang ada di tanganmu. Kata Tuhan, because I will give you the best. I will give you the best. Trust me, the Lord said. Trust me. Trust me. Trust me. Gloria Thank you, Lord. Thank you for your presence. Thank you for your grace. Thank you for your message. This morning, beautiful morning. Together, kami bersama-sama Tuhan. Ada di hadirat-Mu menikmati keindahan-Mu, menikmati pujian dan penyembahan. Kami percaya Tuhan pun juga menikmati apa yang kami berikan bagimu. Makasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Kami mengucap syukur. Semua yang percaya, yang di studio, yang di sini, yang di Arkana, juga mereka yang ada di rumah. Sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Oke, sebelum nanti kita akan sama-sama dengarkan pengumuman, saya mengajak setiap kita, mari kita yang di studio boleh kita bangkit berdiri, yang di rumah. Tadi ada sebuah pujian katakan bahwa rohmu yang hidup. Saya percaya dalam kehidupan kita ada kehidupan, yaitu roh Tuhan, amin. Dan kalau ada kehidupan, di dalam tangan kita, kita punya kuasa. Firman Tuhan katakan, ketika kita menjadi anak Allah, kita diberi kuasa. Pagi hari ini saya merindu untuk mengajak setiap kita, mari kita angkat tangan kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita, amin. Percayalah bahwa ketika tangan kita terangkat, kita ada kuasa yang kita lepaskan untuk bangsa ini, amin. Amin. So kita akan berdoa sama-sama untuk bangsa kita. Sadarilah bahwa kita berdiri menginjak tanah Indonesia. Suka tidak suka kita ada di tanah Indonesia. Nah firman Tuhan katakan kemana engkau aku buang. Berdoalah untuk kesejahteraan bangsa itu, kota itu. Nah saya percaya waktu kita berdoa kita sedang mengerjakan apa yang Tuhan rindukan untuk kita kerjakan, amin.
So sebentar kita akan sama-sama berdoa. Mari yang di rumah juga, mari kita angkat tangan kita. Kita bersyukur kita lahir di Indonesia, kita tumbuh besar di Indonesia. Kita hari ini percaya kita bisa ada di Indonesia dan kita berkarya untuk bangsa Indonesia. Mungkin banyak di antara kita yang ada hal-hal yang mungkin mengusik kita dan membuat kita sepertinya sulit sekali untuk kita bisa mengucap syukur kita ada di Indonesia. Namun saya juga percaya bahwa banyak hal-hal besar, banyak hal hebat, banyak hal indah yang Tuhan percayakan bahwa ketika kita ada di Indonesia. Oleh itu mari saudaraku, mari kita angkat tangan, kita lepaskan berkat untuk bangsa ini. Mari kita berdoa buat pemerintah kita. Dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari presiden sampai RT RW. Seluruh militer, kepolisian, seluruh aparat yang bertugas. Mari kita lepaskan berkat. Di dalam nama Yesus Kristus kami minta hikmat dan kebijaksanaan atas mereka Tuhan. Ya sungguh mereka boleh mengerjakan tugas dan bagian mereka dengan takut akan Kristus Tuhan. Takut akan Tuhan. Ya sungguh mereka punya sebuah daya dan tenaga untuk mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh yang terbaik untuk kesejahteraan bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur kalau hari-hari ini kami melihat begitu banyak hal baik mulai terjadi di bangsa ini. Kami melihat banyak infrastruktur yang terbangun dengan baik lewat pemerintahan Bapak Jokowi Tuhan. Kayak percaya ketika Engkau memilih Bapak Jokowi menjadi presiden bangsa ini, kayak percaya ada campur tangan Tuhan. Kayak bersyukur Tuhan, kayak percaya kami memperkatakan bahwa akan ada hal-hal baik yang akan kami lihat semakin lama semakin banyak di Indonesia Tuhan. Nah kami lihat bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berkarya, bangsa yang berdikdaya Tuhan. Bangsa yang boleh menginfluence negara-negara di sekeliling dengan baik. Dan kami juga berdoa Tuhan biar tingkat perekonomian di Indonesia boleh semakin lama semakin naik Tuhan. Negara ini bukan lagi disebut menjadi negara yang berkembang. Tetapi negara ini disebut menjadi negara yang maju Tuhan. Kami berdoa Tuhan atas bangsa ini, atas bangsa rakyat kami Tuhan. Kami sebagai gereja Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar ketika kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami percaya dalam tangan kami ada kuasa yang kami mau lepaskan untuk bangsa kami. Di dalam nama Yesus Kristus diberkatilah bangsa ini Tuhan. Diberkatilah lingkungan dimanapun kami tinggal. Diberkatilah kota dimanapun kami tinggal Tuhan. Kayak percaya banyak hal besar, banyak hal hebat akan mulai kami lihat. Dan ketika kami tahu, kami bersyukur. Kami berdoa kepada Tuhan yang besar. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa buat suasana politik. Suasana pandemi di bangsa ini Tuhan. Kayak bersyukur vaksin sudah ada. Terus kerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan sampai selesai di bangsa ini Tuhan. Bangkitkan juga anak-anak Tuhan. Bangkitkan generasi-generasi muda di bangsa ini Tuhan. Lewat apapun yang bisa kami kerjakan. Apakah itu lewat dunia cyber. Apakah itu lewat karya-karya nyata Tuhan. Bangkitkan anak-anak Tuhan untuk menghasilkan karya-karya yang besar bagi bangsa ini. Dan juga Tuhan tolong Tuhan supaya gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia ini Tuhan. Boleh bersatu, terus mengerjakan hal-hal yang besar, hal-hal yang baik. Hal-hal yang luar biasa untuk memberkati bangsa ini. Tuhan berikan kekuatan untuk seluruh umat Tuhan. Untuk terus senantiasa memikirkan bangsanya Tuhan. Juga berkati komunitas ini Tuhan supaya komunitas ini juga diberkati oleh Tuhan. Punya kekuatan untuk kami juga dapat memikirkan sesuatu yang baik bagi bangsa kami Tuhan. Mulai dari hal yang kecil, mereka percaya hal kecil akan melahirkan hal yang besar Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Semua yang sungguh percaya sama-sama kita katakan amin. Wow, silakan duduk saudaraku. Oke, seperti Kowing telah katakan bahwa sebagai gereja kita tidak bisa tinggal diam. Sebagai gereja kita perlu karena kita ada berkomunitas hidup dan tumbuh di Indonesia. So kita perlu untuk kita mendoakan dan bahkan mengupayakan kesejahteraan kota di mana tempat kita tinggal. Amin. Oke, saudaraku, sebelumnya saya mau welcome beberapa Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kita. Baik secara onsite atau kalau onsite ini saya lihat tidak ada wajah baru ya. Oke, tapi yang sudah lama tidak datang akhirnya kita bisa melihat wajahnya juga ada di sini. Oke, nah lambaikan tangannya dulu. Lambaikan tangannya dulu. Oke, Bapak Ibu Saudara, kami mau welcome Bapak Ibu Saudara yang baru yang secara online. Oke, nah kami mulai hari ini, mulai minggu ini kami tidak akan kembali membacakan pengumuman karena beberapa pengumuman kita bersifat rutin. Tapi ketika saya membacakan hal ini, ketika saya menginfokan Bapak Ibu Saudara hal ini, Bapak Ibu Saudara bisa melihat di layar Bapak Ibu Saudara atau yang di onsite ini bisa melihat layar yang ada di belakang saya. Ini akan slide-nya ini akan berputar setiap 2 detik. Oke.
ada klub, ada info 950 dan sebagainya. Jadi jangan kaget saudaraku kalau ke depan tidak ada lagi pengumuman. Oke? Nah seperti saudara ketahui bahwa di dalam minggu lalu kita sudah mencoba memulai simulasi ibadah hybrid. Karena mulai ke depan mungkin sekitar 1 tahun, 2 tahun ke depan. Sepertinya ruang hibrida ini yang akan menjadi pilihan banyak gereja. Ruang hibrida ini yang kira menjadi pilihan yang tepat untuk bisa memfasilitasi polarisasi yang ada. Dua kutub yang ada. Orang yang saya ingin untuk bisa onsite karena saya tidak nyaman dengan online. Tapi ada juga orang yang belum berani untuk onsite tapi mereka nyaman dengan online. Mohon maaf saya izin dulu buka masker karena ada info suara saya kurang kencang. Oke. Percayalah ini aman karena seluruh yang ada di sini selain saya yang bicara. Sebentar, thank you. Semuanya memakai masker, oke, dan mic saya barusan saja dilindungi oleh sarung. Oke. Nah saudaraku, hari ini juga saya mau umumkan bahwa tadi jam 8 pagi, jam 8 pagi, link YouTube-nya UCC Kids telah dipost oleh tim kita di apa itu namanya UCC Kids ya. Oke. Di linknya itu @United_Kids. Oke. Sementara ibadah anak-anak kita memang masih menggunakan jalur YouTube saudaraku. So saya sangat mengencourage sekali Bapak Ibu Saudara boleh mengajak Bapak Ibu Saudara untuk anak-anak Bapak Ibu Saudara boleh beribadah melalui channel YouTube kita @United_Kids. Saya tahu ini kerja keras tim kreatif yang begitu rupa. Mari kita hargai waktu kita mengajak dan anak kita terberkati. Itu sebuah nilai yang gak bisa dibayar oleh apapun untuk tim kreatif yang telah menyiapkan. Dan saya percaya tidak hanya kreatif tapi saya percaya video ini syarat dengan nilai saudaraku. Ini penuh dengan nilai-nilai yang baik yang kita bisa ajarkan kepada anak kita. Amin. So itu saja saudaraku bagi parents yang telah memiliki anak-anak. Tolong anak-anaknya diajak untuk melihat video YouTube ini di @United Kids. Oke, sebentar kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan. So saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk Bapak Ibu Saudara menyiapkan hati Bapak Ibu Saudara. Meskipun Bapak Ibu Saudara ada yang ada di rumah, saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, maka saya percaya apa yang akan didapat tentunya berbeda ketika kita tidak mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Amin. So sebentar waktu dan ruang saya berikan kepada Kak Oci. Silakan Kak Oci. Oke, siap. Prepare yourself. Oke, sebentar saya beres-beres dulu. Spray. Charger. Oke. Sip. Ya. Oke. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara ketika kita punya plan untuk pergi ke suatu tempat, mungkin sudah jauh-jauh kita pesan tiketnya atau kita sudah siapkan sebelumnya untuk berapa lama, berapa hari ya, dan saya percaya itu sesuatu yang baik untuk Bapak Ibu Saudara memplan sesuatu, tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa ada sesuatu yang perlu kita lakukan bukan cuma sekedar merencanakan. Tapi betapa pentingnya juga mempersiapkan untuk apa yang kita rencanakan. Yang percaya katakan amin. Bahwa perencanaan itu baik, tapi perencanaan tanpa persiapan itu juga akhirnya nggak akan maksimal. Contohnya kalau Bapak Ibu Saudara mau pergi, sudah merencanakan berlibur ke sebuah daerah dan kemudian daerah tersebut ternyata lagi musim dingin. Maka saudara harus mempersiapkan diri untuk apa? Bawa baju dingin. Kira-kira seperti tadi saya udah siapkan tasnya, masukkan ada hand sanitizer, terus kemudian ada charger supaya tetap bisa terkoneksi dan sebagainya. Dan betapa pentingnya yang namanya preparation. Katakan preparation. Ulang, katakan preparation. Bilang kiri kanannya yang ada di Arkana, bilang kiri kanannya preparation itu penting. Sip. Nah, seperti apa preparation dan seperti apa definisi dari preparation? Sejauh mana
Preparation itu membawa sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Maka hari ini kita akan mendengarkan message dan pastikan Bapak Ibu Saudara mendengarkan message dan perhatikan baik-baik. Saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalipun Anda ada berada di rumah, tapi pastikan serius. Pastikan jangan, kalau bisa jangan melakukan activity yang lain, fokus serius. Bayangkan kalau saudara sedang lagi Zoom atau lagi meeting dengan Bapak direktur atau mungkin bos saudara, apakah saudara akan melakukan hal seperti itu? Enggak, saya percaya saudara akan serius, dengerin sampai selesai. Karena itu penting. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah serius untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti apa preparation, kita akan berdoa sebentar. Bapa di dalam sorga, kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan tentang betapa pentingnya preparation. Apa itu preparation? Dampaknya seperti apa? Preparation seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup? Kami berdoa, membuka hati, membuka telinga kami, membuka mata rohani kami hanya tertuju kepada firman Tuhan. Dan kami berdoa, kami mau ketika firman Tuhan disampaikan, ada pesan Tuhan yang boleh kami kerjakan. Ada penajaman-penajaman untuk kami boleh melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak untuk waktu sejenak. Beri kekuatan, kemampuan kepada siapapun. Bahkan yang di rumah. Untuk mereka fokus. Enggak jalan-jalan, enggak melakukan activity yang lain, enggak. Tapi fokus kepada firman Tuhan. Kami hormati firman Tuhan. Kami hormati Tuhan lebih dari apapun juga. Kami hormati Engkau lebih dari siapapun Tuhan. Kalau untuk bos aja, kami bisa duduk, diam, dengar. Enggak jalan-jalan, enggak lakukan yang lain. Why not? Kami melakukannya buat Tuhan yang adalah pemberi berkat. Bahkan Engkau sumber berkat kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Kami siap untuk mendengar pesan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara, apa yang saya akan kerjakan hari ini adalah bagian dari preparation. Seperti apa preparationnya? Maka percayalah, nanti di ending Bapak Ibu Saudara akan mengerti apa yang saya maksudkan. Saya mohon, Kelvin boleh bantu saya ke depan sebentar di sini. Kelvin akan membantu saya untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara seperti apa preparation dan definisi preparation dan apa preparation yang penting dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saya mau memberi kesempatan untuk anak rohani saya untuk bisa menyampaikan sesuatu kepada saudara dan saya akan menyimpulkannya di ending. Oke, silakan Vin. Oke, thank you Kak Oci. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, apakah saya aman pakai masker atau lebih baik untuk saya membuka masker? Tolong juga yang di rumah memberi inputan. Apakah suara saya kalau memakai masker ini tetap baik didengar di layar Bapak Ibu Saudara? Tetap baik, bagus kok Calvin. Tetap baik ya, oke, thank you. So saya akan memutuskan untuk saya tetap memakai masker selama saya membagikan sesuatu di tengah-tengah saudara. Thank you. Oke, sebelumnya saya mau say thank you ke Kak Oci karena Kak Oci telah memberikan ruang dan waktunya di mana saya boleh berbagi kepada tengah-tengah saudara. It's been a long time since saya sudah lama tidak berbagi di tengah-tengah saudara. Dan hari ini bersyukur sekali, senang sekali kalau saya biasanya tandem dengan Kak Oci naik sepeda. Hari ini saya boleh tandem untuk sharing. Alright. So hari ini saya berdoa saudara dalam keadaan yang baik. Oke. Kalau hari ini saudara dan saya masih hidup, artinya saudara dan saya masih punya pengharapan. Amin. Tuhan belum beres dengan hidup saudara, amin. Karena Tuhan masih memiliki Kristus di dalam hidup saudara. Oke. Wow. Thank you. Oke, hari ini saya akan berbicara dengan judul Life is a Preparation. Hidup adalah persiapan. Sekali lagi, hidup adalah persiapan. Perenungan ini bermula ketika 2 bulan yang lalu, di mana saya dan keluarga besar baru mengalami sebuah kedukaan di mana asuk saya, atau biasa kita kenal dengan sebutan paman. Oke, di kebudayaan saya kita panggilnya asuk. Oke, asuk saya dipanggil berpulang kepada Bapa di sorga. Dan ketika kami di rumah duka, Sukmese mengatakan sebuah statement yang menurut saya sebenarnya statement ini lumrah, seringkali diucapkan ketika ada di rumah duka. Tapi di kala itu statement ini terngiang-ngiang di kepala saya dan membuat saya berhenti sejenak di dalam kehidupan ini saudaraku.
Dia katakan seperti ini. We are not ready. We are not ready. Kami tidak siap. Asuk pergi dengan begitu cepat, dengan begitu instan, dengan begitu tiba-tiba. Perlu saudara ketahui bahwa asuk saya meninggal dikarenakan serangan jantung, saudaraku. Dan malam di mana asuk saya sebelum berpulang, sebelum berpulang asuk saya masih bermain dengan cucunya. Saya dengar katanya cucunya masih jenggut-jenggut rambut opanya itu, engkongnya itu. Saya nggak tahu manggilnya opa, engkong atau kungkung, saya nggak paham. Di pagi hari ketika dia bangun, dia mengeluhkan ada sesak nafas dan mulai keringat dingin. Keluarga masih mengira itu adalah biasanya apa, saudara? Paling juga masuk angin, betul? Dan setelah ditunggu, kenapa keringat dingin gak berhenti-berhenti, mulai terus bercucuran semakin lama semakin deras. Asuk saya masih diminta untuk, ayo Pak ganti baju dulu, kata istrinya. Asuk saya ganti baju sekali, masih basah lagi, ganti baju 2 kali. Seperti dirasa tidak beres dan Sukmei saya bilang, ayo segera ke IGD. Dan kebetulan anaknya dua-duanya, anaknya punya anak 3 saudaraku, 2 pria dan 1 wanita. Segera ke IGD dan diantar oleh 2 anaknya ini yang cowok ya. Dan masih kuat berjalan ke mobil. Dan sesampainya di mobil, asuk saya tertidur. Perjalanan dari Sumbersari menuju Immanuel itu gak nyampe 10 menit, saudara. Tahukah apa yang terjadi? Ketika asuk saya sampai di IGD, asuk saya sudah berpulang kepada Bapa di sorga. Terjadi dengan begitu intens, dengan begitu tiba-tiba. Tidak ada pernah terfikir, tidak pernah mengeluhkan sakit. Saudara, kalau hari ini saudara tahu di tas saya itu ada obat namanya Sedokart, saudaraku. Buat apa? Buat saya suatu waktu amit kalau papa saya terjadi. Dimanapun, di mobil saya simpan Sedokart, di kulkas saya simpan Sedokart, di ruang tamu saya simpan Sedokart. Karena apa? Karena we never know apa yang akan terjadi, betul? Oh itu Mavin, udah tua. Asuk saya berusia 60 tahun, saudaraku. Mungkin kata firman Tuhan itu belum. Firman Tuhan bilang kalau kuat, usia kita sampai 70 sampai 80 tahun. Nah asuk saya 60 tahun. Dan di bulan yang sama saya mendengar ada seorang kenalan saya, ada di antara kita yang mengenal pribadi ini. Berusia masih sepantaran kita, punya anak masih kecil. Dia meninggal dalam keadaan tertidur. Saya bisa bayangkan waktu saya mendengar kisah ini, saya datang dengan istri saya. Mungkin saudara di sini yang sudah punya istri, saudara bisa bayangkan, imajinasikan bersama-sama dengan saya. Saudara berbaring di sebelah istri saudara. Nah, seperti saya bilang, Cen, istri saya Cen namanya ya. Cen saya tidur dulu ya. Atau kita bercanda-bercanda. Tapi bayangkan ketika besok pagi dibangunkan sudah tidak ada. Waktu saya bilang ngobrol sama istri saya bilang rasanya gak mudah ya. Jadi seorang istri bisa menerima hal ini dengan begitu saja. Pasti membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa pulih. Kenapa? We are not ready. Nah saya percaya banyak di antara kita seringkali ketika kita ada di rumah duka dikatakan we are not ready. Most likely people like that. Kematian adalah sesuatu yang pasti, saudaraku. Namun kita tidak pernah tahu kapan kematian itu akan datang. Kita tidak pernah tahu bagaimana dan kapan kita akan berpulang kepada Bapa di sorga, betul? Tadi Coach telah mention, kalau saudara membeli tiket, saudara perlu melakukan persiapan. Tahukah saudara, waktu saudara lahir di bumi ini, setiap di antara kita telah memegang sebuah tiket menuju kematian kelak nanti. But we never know, ada yang pergi lebih dahulu, ada yang perginya belakangan, ada yang pergi sangat lama. Betul? Apakah di sini ada yang berpikir bahwa kita akan terus hidup sampai selama-lamanya? Wow. Karena tentunya waktu kita membeli tiket, let's say kita mau pergi ke Denpasar, Bali. Gue mau pergi Desember, gue mau ke Bali. Saya beli tiketnya mumpung COVID lagi murah ya. Saya beli. Tahukah saudara, waktu seketika saya membeli tiket itu, and the clock is ticking. And the life will not wait. Betul? Kita perlu mempersiapkan. Kita perlu prepare. Kenapa? Karena saya punya rencana yang indah di waktu saya di Bali nanti. Oh saya mau berenang di Bali ya, saya perlu mempersiapkan. Saya kalau nggak punya celana berenang ya, saya pergi ke toko celana berenang. Saya beli celana berenang. Kalau enggak sulit nanti bagi saya. Atau repot bagi saya sesampainya di hotel. Aduh lupa bawa celana berenang. Aduh gimana, saya perlu dulu pergi ke toko berenang. Beli dulu celana berenang.
Kalau saya mau berjalan semuanya dengan baik, kita perlu persiapan yang baik. And the clock is ticking. Mari sama-sama kita katakan, and the clock is ticking. Mau dalam hidup saudara, mau dalam hidup hamba Tuhan, mau dalam hidup penjahat sekalipun, and the clock is ticking. And life will not wait. Bukankah sama dengan kehidupan kita? Oleh karena itu firman Tuhan katakan, Tuhan ajar kami untuk menghitung waktu kami. Supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Supaya kita sungguh-sungguh menggunakan waktu yang ada ini untuk kita bisa mempersiapkan. Tahukah saudara, ada sebuah teori katakan bahwa kita itu hidup rata-rata itu 76 tahun. Jadi angka obituari, rata-rata obituari itu 76 tahun. 76 tahun itu kalau dibagi dan dirubah ke hari, itu sama dengan 28.000 hari saudaraku. Dan banyak di antara kita telah menghabiskan hidup setengahnya, 14.000 hari. Betul? Bayangkan dalam 14.000 hari berikutnya, atau mungkin di antara kita tinggal 10.000 hari. Firman Tuhan katakan 70 sampai 80, 76 rata-rata boleh lah ya. What's your plan if you die? What's your plan? Well, saya percaya ada sebuah perbedaan antara persiapan versus perencanaan. Setuju? Perencanaan itu bisa terjadi seketika. Hari ini saya bilang ke Oci, mungkin saya dengar dari Roy. Vin, gue baru pulang dari Bali, keren banget. Wah, Dan, gimana di Bali? Wah, gini-gini. Dan tiba-tiba saya juga mau punya keinginan untuk saya bisa lihat apa yang Oden lihat di Bali. Setelah saya bilang ke Oci, saya berencana Desember ini saya ke Bali. Well, itu tidak sama dengan yang namanya persiapan. Kalau saudara rindu untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi anak-anak saudara, saudara pun perlu mempersiapkannya dari sekarang. Betul? Ada perbedaan antara persiapan dengan perencanaan. Saya ambil analogi seperti begini saudaraku. Kalau ada seorang pilot mau menerbangkan pesawat, oke, let's say dari Bandung, dari tadi kita ngomong Bali, Denpasar, oke. Saya menyukai dunia aviasi saudaraku. Meski saya nggak jadi pilot, dulu cita-cita memang mau jadi pilot. Tapi mungkin kurang tinggi ya sama yang itu nggak dipersiapkan ya saudara. Let's say ada seorang pilot mau terbang dari Bandung menuju Denpasar, Bali. Saya berdoa dalam menit-menit ke depan Tuhan bukakan apa yang saya bagikan tengah-tengah saudara. Saya percaya ini akan membuat kita berpikir sedikit lebih panjang dalam hidupan ini. Amin. Seorang pilot mau menerbangkan pesawat dari titik Bandung menuju Denpasar, Bali. Saya percaya seorang pilot yang baik dia akan merencanakan penerbangan ini dengan baik. Dia akan melihat weather forecast. Oh nanti gimana ya, hujan gak di Bali? Selama saya mengudara hujan gak? Dia akan memilih menentukan jalur mana yang akan diambil. Seperti saudara ketahui pesawat juga sama, ada jalurnya kayak di jalan raya. Kalau dari sini mau kita ke Pastur, kita akan lewat Pasir Kaliki. Sama, pesawat juga ada jalur Foxtrot, jalur Delta, jalur A, jalur B, sebagainya. Dia perlu mengsetnya itu di komputerisasi pesawat. Makanya kokpit pesawat rumit kayak begini saudaraku. Dia perlu mengecek, makanya saudara kenapa kita lama kalau terbang boarding harus 1 jam sebelumnya. Bukan hanya sekedar proses memasukkan penumpang. Tapi seorang pilot perlu mengecek, ini komputernya jalan gak, ini benar gak, ini bagus gak, radar flipnya apanya semua jalan gak. Betul. Tapi tahukah saudara, dia akan ngecek bodi pesawatnya. Dia ada oli ngoclak gak. Karena apa? When the pesawat take off, what exactly 100% yang terjadi di udara tidak pernah bisa diprediksi. Betul? Kalau bisa diprediksi mestinya gak ada air crash dong. Mestinya tidak ada, apa yang terakhir itu kisah apa? Sriwijaya berapa? SJ berapa ya? Saya lupa SJ berapa ya Sriwijaya itu. Waktu saya renungkan hal ini Tuhan ingatkan bahwa saya pernah menonton satu acara televisi. Berjudul Air Crash Investigation. Dari Nat Geographic Channel. Kalau saudara punya TV kabel, saudara lihat ada Nat Geographic. Di situ ada saluran namanya Air Crash Investigation. Acara favorit saya. Suatu hari ada penerbangan Northwest Airlines. Saudara bisa googling ini based on true story saudara. Dikenal dengan Northwest 85. Oke. Pesawat berbadan besar.
Jumbo membawa 400 penumpang. Penerbangan dari Detroit menuju Narita. Semua berjalan dengan sangat baik, dengan smooth. Take off-nya lancar, di atasnya lancar, mungkin proses makan dan tidurnya semua lancar. Makan tidur, nangkep ya maksud saya ya. Ini pesawat kan pasti makan dan tidur ya. Oke. Namun siapa sangka 2 jam menjelang pesawat ini mendarat. Tiba-tiba terjadi begitu turbulensi yang begitu hebat. Oh ini kenapa? Dan indikator di pesawat menandakan ada rudder yang bocor. Terjadi ledakan dan kebocoran oli yang begitu luar biasa. Rudder itu ada sebuah alat yang tersimpan di ekor pesawat yang membantu pesawat untuk menerbangkan pesawat itu ke kiri dan ke kanan, saudaraku. Kurang lebih seperti itulah. Dan tiba-tiba rudder itu rusak. Padahal semuanya tadinya berjalan dengan baik. Di dalam pesawat itu ada 4 pilot, 2 pilot senior dan 2 pilot junior. Dikala itu pilot senior sedang beristirahat, dia pikir, oh bentar lagi sudah mendarat, biarkanlah junior pilotnya. Akhirnya sang pilot itu lagi tidur di cabin crew-nya, di kamar cabin crew, dan dia bergegas ke kokpit. Ada apa ini? Ini rudder rusak. Mungkin seperti itu kira-kira ya, ini bahasa Indonesia ya. Apa pakai bahasa Sunda saja? Oke. Tiba-tiba dia mengambil alih pesawat itu. Dan dia menahan rudder itu dengan pedalnya. Tahukah saudara pesawat itu ada pedal? Ada kayak rem, ada gasnya gitu loh. Yang saya lihat digambarkan di channel itu. Dan dia menahan pesawat begitu besar. Dan saya lihat dia berkeringat bercucuran. Suatu hari Vincent Raditya juga seorang kapten pilot YouTuber kita pernah bilang bahwa sulit sekali untuk menerbangkan pesawat secara manual. Makanya ada autopilot. Yang terjadi dengan Sriwijaya Air katanya autopilotnya rusak. Katanya. Dan dia berkeringat bercucuran begitu deras. Dan akhirnya pesawat itu bisa dilandaskan dengan baik. 4 pilot ini menerima sebuah penghargaan dari afiliasi penerbangan Amerika. Dan yang menarik adalah ketika diwawancara oleh awak media. Kapten John Hanson. Bukan handsome ya, Hanson. Dia katakan gini, we never know exactly what are going to happen. The best we can do as a pilot, as we always prepare ourselves to be ready, embrace the challenges are given. Saya teguhkan, ketika saya renungkan hal ini baru kita masuk sama firman Tuhan. Saya tidak catat di slide saya tapi ada di slide berikutnya. Boleh ditampilkan Kego, tolong. Ketika saya memfinalisasi apa yang saya akan sharingkan. Ada seorang pilot menulis sebuah artikel. Saya nggak tahu ini di apa, saya lupa ya. Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap keterampilan pilot dan keselamatan penumpang pesawat. Nah saya teringat seorang YouTuber, karena saya menyukai dunia aviasi, seorang YouTuber Vincent Raditya itu mengatakan bahwa seorang pilot sekalipun dia tidak terbang, dia tetap harus mempersiapkan dirinya dengan cara dia masuk ke dalam simulator dan dia mencoba simulasi pesawat badai ini, terbang ini, lancar begini dan semuanya. Hari ini ketika saya datang, Oden baru bilang sama saya, aduh gue mainnya banyak takut salah ya, kenapa? Udah lama kagak pegang drum. Tahukah saudara, waktu kita nggak mempersiapkan diri, maka itu akan berkaitan dengan performa kita. Sekali lagi, waktu kita nggak mempersiapkan diri, maka itu akan berkaitan dengan performa kita. Saya nggak tahu musisi yang lain, tapi kalau saudara tidak latihan 3 tahun dan tiba-tiba saudara suruh main. Dan dibandingkan dengan saudara yang main tiap hari, kira-kira saudara performnya bagus yang mana? Di sini ada Kobernat nih, kira-kira yang mana Kobernat? Yang tiap hari. Persiapan itu perlu dipersiapkan day by day. Every time. Mari kita sama-sama lihat firman Tuhan kita. Di Yakobus 4 ayat yang ke-13 sampai ke-15. Karena kita nggak tahu hidup seperti apa. That's the best we can do is preparation, right? Bisa terlihat di layar Bapak Ibu Saudara yang di Arkana ini kecil. Mohon maaf saya sudah lama nggak bikin PowerPoint saudaraku. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Bagus gak? Perencanaannya bagus gak? Bagus. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu
Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat. Saya nggak lagi bilang saudara tidak perlu merencanakan. Perencanaan itu baik. Namanya perencanaan yang baik perlu disertai dengan persiapan yang baik. Betul? Saya nggak yakin saudara kalau saudara tidak mempersiapkan dengan baik dan perencana saudara bisa berjalan dengan baik. Saya nggak yakin. Di bahasa Inggris dikatakan gini, you don't know the first thing about tomorrow. You are nothing but a wish of fog. Ada sebuah quotation ngomong bagus. We never know what tomorrow bring is. Ada lagunya ya itu ya. Ada ya Ben ya? We never know. Gak usah tomorrow saudaraku. Dalam menit-menit ke depan siapa yang tahu apa yang terjadi dengan hidup saya. Hari ini saya pergi bersepeda dengan Kak Oci. Kalau saya pulang naik sepeda dan saya tiba-tiba ditabrak mobil. Amit-amit ya saudara. Tapi siapa yang tahu? Betul? Saya juga percaya banyak di antara saudara Maret, awal tahun 2020. Pasti banyak di antara kita membuat resolusi. Mengevaluasi 2019 dan membuat sebuah planning di 2020, betul? Oh 2020, saya Desember 2020 saya mencapai target ini. Saya mau begini, dalam bisnis plan. Which is wonderful, which is good. Namun siapa sangka, Maret 2020. Khususnya di Indonesia Maret 2020. Kita mengalami yang namanya pandemic. Ibarat naik pesawat, tiba-tiba lagi tenang-tenang. Ya. Turbulensi yang begitu hebat, menggoncang. Banyak perusahaan melakukan layoff. Banyak perekonomian di antara saudara dan saya pun mengalami gangguan. Betul? Siapa yang sangka? Puji Tuhan kita setahun ini kita hidup dibantu oleh anugerah Tuhan. Amin, kita bisa melewati COVID ini. Banyak di antara saudara awalnya tidak bisa menerima, deny COVID. Tapi saudara mulai awal-awal mulai adapt dengan keadaan yang ada. Ya keadaannya sudah seperti ini, kita perlu apa? Dan setelah itu saudara mulai accept, mulai menerima. Ya sudah, ini keadaan yang kita harus hadapi, kita perlu hadapi. Dan hari ini banyak di antara saudara dan saya sudah mengembrace COVID pandemic ini. Betul? Nah, ada 3 macam preparation yang kita perlu persiapkan dalam kehidupan ini saudaraku. Kalau kita memahami 3 hal ini, sok apapun kematian itu datang, apapun tantangannya ada, kita bisa overcome with it. Amen. Yang pertama adalah dan yang terpenting, the most important things, preparation yang kita perlu lakukan dalam hidup, sama-sama kita sebut, katakan spirituality preparation. Spirituality preparation. Oke. Sudah ditayangkan slide-nya? Spirituality preparation. Persiapan secara spiritualitas. Oke. Nanti saya akan teguhkan di poin kita poin saya nomor 3. Waktu saya merenungkan hal ini, kekuatan spiritual itu perlu dipersiapkan saudaraku. Karena apa? Karena banyak hal dalam hidup ini yang hanya bisa yang kita bisa overcome itu dengan kekuatan spiritualitas, dan spiritualitas sifatnya di dalam, bukan di luar. Terus saya renungkan ini, saya ingat Bapak rohani saya Kak Oci, ini Joshua Josinaga, ini Kak Oci ya saudara. Beliau telah selalu bilang, Bevin, tahukah kau bahwa seluruh tekanan dari luar itu hanya bisa dikalahkan dengan kekuatan dari dalam. Every force from outside itu hanya bisa dikalahkan dengan power from inside. Nah tapi tahukah saudara bahwa kekuatan itu tidak datang dengan tiba-tiba. Betul? Kekuatan itu perlu dibangun. Kekuatan itu perlu dipersiapkan. Power is not comes tiba-tiba blek datang gitu. Wah saya jadi kuat. No. Saya ambil contoh di Maret 2020 waktu kita terjadi pandemi. Banyak di antara kita menjadi tiba-tiba berubah menjadi cyclist. Cyclist termasuk Kak Oci dan saya. Ya, kalau Kak Oci saudaraku itu CLBK. Cinta lama bersemi kembali.
Lah kalau saya ini jatuh cinta pertama kali dan begitu menggoda. Oke. Saya memulai dunia sepeda ini bulan Juni. Juni lah ya coach ya. Juni atau Mei saya lupa pastinya. Dan sih ada seorang teman meminjamkan saya sepeda. Udah Kelvin ini lu mau pakai sepeda lu coba aja dulu. Dan saya mencoba naik sepeda. Toko saudara dari rumah saya dari Buah Batu menuju Sheraton Dago. 7 kilo ya dari rumah saya anggap ke rumah daerah Kobernat ya. 7 kilo lah gak jauh-jauh amat sih. Tapi tahukah saudara di Gasibu ya daerah Cimanuk itu saya rasa saya mau mati. Capek sekali sampai saya berpikir di kepala saya ngapain gua begini-begini ya. Kayaknya enak naik motor ngegas. Ini kudu pakai dengkul. Dibose. Tapi ketika saya mulai rutinkan. Hari demi hari. Minggu demi minggu. Bulan demi bulan. Next slide. Ternyata kebiasaan itu menghasilkan kekuatan. Saudara bisa lihat foto ini, gambar ini. Ini gambar orang naik sepeda di gunung. Ya inilah kira-kira gambaran kalau kita naik ke Lembang. Oh dibuka ya, mohon maaf saya izin buka karena. Oke, saya berharap suara saya jauh lebih jelas. Oke. Ya kalau kita naik pagi ke tempat yang tinggi. Dengan elevasi yang cukup tinggi, maka seperti inilah kalau di musim hujan kita bisa lihat kota Bandung. Oke? Kalau saudara mau lihat, saudara coba hiking ke Tebing Keraton, saudara coba hiking ke Dermaga Bintang, ke dekat Tangkupan Perahu, saudara akan lihat pemandangan seperti begini. Ya nggak beda jauh ya, tapi percayalah ini bukan foto saya. Oke? Kebiasaan menghasilkan kekuatan. Setuju? Kebiasaan itu membuat kita terbiasa dan punya kekuatan untuk merespon tantangan kehidupan dengan baik. Waktu saya renungkan ini, tiba-tiba Tuhan ingatkan. Beberapa tokoh di Alkitab pun ternyata tidak serta-merta kuat dengan begitu saja, saudaraku. Rasul Paulus katakan, aku melatih tubuhku sedemikian rupa. Dia melatih, he trained himself. Tapi ada dua tokoh, salah satunya tokoh sentral dalam Alkitab, yaitu Jesus. Apakah Yesus tidak melakukan sebuah kebiasaan? Baca baik-baik Alkitab saudara. Mari kita buka Lukas 22 ayat yang ke-9 sampai 40 saudaraku. Saya bacakan untuk saudara yang ada di Arkana, mungkin gambarnya sedikit kurang jelas karena proyektor kita kurang jelas. Di sebelah kiri ini, di sebelah kanan saya, kalau saudara lihat berarti sebelah kanan saya ini ada gambar Yesus yang tangannya sedang begini. Yesus. Di Lukas 22 ayat 390 dikatakan di bahasa Inggris, The Message, terjemahan The Message kata, living there he went as he so often did to Mount Olive. The disciples follow him. When they arrived at the place, he said, pray that you don't give it to the temptation. Yesus pergi menyendiri di depan murid-muridnya. Untuk apa saudaraku? Untuk berdoa. Tapi yang menarik ditulis, kenapa gak usah ditulis kata ini? Dia pergi untuk berdoa, udah titik. Tapi Yesus menulis kata ini, as he so often did. Sekali lagi, as he so often did. Seperti yang biasa dilakukannya di terjemahan Indonesia Baru, kira-kira seperti itu. Yesus itu 100% Tuhan, tapi dia juga 100% manusia. Dia banyak melakukan apa yang kita perlu lakukan, saudaraku. Yesus membiasakan diri untuk dia pergi menyendiri dan dia pergi berdoa. Karena dia tahu kekuatan terbesarnya itu ketika dia terkonek dengan Bapa. Ayat firman Tuhan lainnya mengatakan ketika Yesus berdoa mukanya semakin lama semakin bercahaya. Tahukah saudara waktu saudara intim dengan Kristus, ada transfer energi. Makanya beberapa di antara ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita berdoa seringkali kita merasa merinding. Betul? Ada sebuah energi yang berpindah dari Bapa ke kita. Waktu kita selesai memuji menyembah Tuhan, kita kok feel kita kuat ya. Kenapa kita feel? Tadinya mau marah gak jadi marah. Malah nangis. Betul? Waktu saudara buntu dan saudara berdoa. Tiba-tiba. Kok sepertinya ini ya yang perlu gue lakuin ya.
Betul? Ada transform energi waktu kita intim dengan Kristus. Dan di sebelah kanan ada sebuah tokoh di perjanjian lama, Daniel. Sama ditulis Daniel, ditulis menarik. When Daniel learned that the decree had been signed and posted, he continued to pray just as he had always done. Di terjemahan beberapa literatur lainnya dikatakan, he previously did. Seperti yang sebelumnya suka dilakukan. Tahukah saudara bahwa Daniel berdoa sehari berapa kali? 3 kali. Tapi bukan hanya itu, tapi seperti yang biasa dilakukannya. Waktu saya renungkan ini, kebiasaan itu menghasilkan kekuatan, saudaraku. Bruce Lee pernah katakan, saya nggak takut dengan orang yang punya 1000 jurus. Tapi saya takut dengan orang yang punya 1 jurus tapi dilatih 1000 kali. Itu Bruce Lee. Waktu saudara tidak lagi terbiasa, maka saudara kehilangan kekuatan saudara. Kalau saudara terbiasa pergi ke goes gitu ya, ke tebing keraton. Dan saudara stop ngegoes, let's say 3 bulan. Saudara harus memulai lagi dari awal. Betul? Atau banyak di antara saudara yang hari ini mungkin belum mencoba bersepeda. Saudara boleh bersepeda dan langsung pergi ke tebing keraton. Saya percaya mungkin banyak yang mual. Saya pernah pergi sama Kak Oci, pertama kali naik sepeda lipat 1 kali 7 saudaraku. Mana ya waktu itu? Ke Cartil, Caringin Tilu. For the first time in my life. Saya melihat Kak Oci muntah. Di depan saya saudara. Dan tahukah saudara, saya khawatir kalau Kak Oci kenapa saya disalahin. Mau gendong gak bisa. Puji Tuhan hari ini saudara masih bisa wajah Kak Oci ya. Dan hari ini jangan kaget saudara, kalau Kak Oci ketanjakan, Sally sepeda lipat. Wah leading, dia mah di depan, saya mah bontot. Saya masih ingat pertama kali Kak Oci naik bersepeda, itu pinjam sepedanya, sepeda saya juga pinjam saudaraku ya. Kami pergi ke restoran Purnama. Tahukah saudara dari Buah Batu ke Purnama paling 4 kilo. Tahukah saudara apa yang Kak Oci alami ketika sampai Purnama? Matanya kunang-kunang. Kak Oci kenapa? Aduh kunang-kunangnya kunang-kunang. Tapi hari ini ke Sumedang pun dia lulus. 4 kilo jadi 100 kilo. Karena apa? Karena terbiasa. So jangan sepelekan kata biasa. Ada sebuah quotation ngomong, what you tolerate will dominate you. Apa yang kamu toleransi itu akan menguasaimu. Kalau saudara sekarang mentoleransi banyak hal buruk itu akan punya kekuatan untuk mengikut hidup saudara. Kalau hari ini saudara punya kebiasaan-kebiasaan baik, kebiasaan-kebiasaan ini akan punya kekuatan untuk membantu dan menolong Bapak Ibu saudara untuk mencapai tujuan Anda, betul? Wow. So, kita perlu persiapkan spiritualitas kita. Waktu kita datang sama Kristus itu adalah sebuah proses di mana kita mempersiapkan spiritualitas kita. Waktu kita merenungkan firman Tuhan, itu adalah proses kita mempersiapkan spiritualitas kita. Waktu kita ada di dalam klub, di dalam komunitas kecil, kita dengerin. Sepertinya saya selama klub saya nggak ngomong, saya diam, saya cuma denger doang. Ngapain gua klub? Tapi tahukah saudara, banyak tantangan-tantangan hidup. Saya bisa overcome ketika saya teringat apa yang Charlie katakan di dalam klub. Thank you. Kenapa? Oke, thank you saudara. Wow, betul? Boleh tolong gainnya dikecilin supaya nggak di sininya terlalu menggaung. Thank you, Lee. Waktu saudara ngobrol dengan Kak Oci, sepertinya cuma pergi bersepeda, makan siang berdua. Kalau bersepeda gak makan siang, makan pagi ya. Makan bala-bala dan kopi, makan cawu goreng. Sepertinya ada cuma selentingan kata-kata. Tapi kata saudara itu proses persiapan spiritualitas saudara. Karena apa? Karena mungkin suatu hari ada tantangan kehidupan yang terjawab dengan sepotong perkataan yang Kak Oci pernah katakan dalam hidup saya. Dan ini butuh persiapan. Ini gak bisa datang dengan tiba-tiba saudaraku. Yes? Saya berharap saudara bisa menangkap hal ini. Yang kedua adalah legacy preparation. Sekali lagi, legacy preparation. Atau hari ini di sini ada Ko Bernat yang telah menjadi orang tua ya Ko Bernat. Ko Bernat, ngapain Ko Bernat bekerja? Tentunya pasti jawaban pertama adalah, untuk saya menafkahi kehidupan saya. Dan saya lihat
Ko Bernard telah bisa menafkahi kehidupan Ko Bernard dengan baik. Lalu saya tanya, untuk apa Ko Bernard terus bekerja? Oh, untuk saya bisa mengeluarkan yang baik dalam hidup saya semuanya. Yes, itu sudah dilakukan. Bukankah pada akhirnya segala upah yang kita terima dari hasil kita bekerja, itu kita wariskan? Atau ada di antara kita orang tua yang tidak berpikir sedikit pun untuk mewariskan kepada anaknya? Ada? Kalau tidak ada, saya perlu belajar. Saya percaya kasih sayang kita ke orang tua. Kalau nanti gue udah kagak ada, apa ya, anak gue gimana ya? Betul? Namun itu semua tidak bisa terjadi dengan tiba-tiba. Yes, saudara boleh punya rencana yang baik, tapi itu tidak terjadi dengan tiba-tiba. Selama kita hidup di bumi, kita perlu bekerja. Oleh karena itu firman Tuhan katakan di kitab Kejadian, usahakanlah bumi dan segala isinya, betul? Kata bekerja di dalam terjemahan aslinya itu memakai kata avoda atau avodah. Dari kata avodah kita bisa menarik sampai hari ini kita mengenal sebuah kata ibadah. Buat orang Yahudi bekerja itu adalah sebuah ibadah. Tidak ada lagi dikotomi non rohani dan rohani. Tidak ada lagi perbedaan antara rohani dengan non rohani. Oh sorry, ini mah dunia marketplace. Kalau marketplace nggak ada Tuhan-Tuhanan lah. Dagang aja cuan. Tidak seperti itu saudaraku. Nah kata avoda kalau kita tarik lebih dalam, itu memakai kata cultivate. Artinya mengusahakan, menimba, mengeluarkan yang dari dalam dikeluar supaya bisa keluar. Betul? Saya percaya Tuhan banyak taruh potensi yang begitu hebat untuk setiap kita. Tapi itu perlu dikeluarkan. Life will die empty. Hiduplah secara penuh, matilah secara kosong. Tahukah tempat terkaya di bumi itu ada di mana saudara? Kuburan katanya. Karena mungkin masih banyak hal-hal hebat yang belum keluar. Nah layaknya orang bekerja, dia akan mendapatkan upah. Setuju? Dia akan mendapatkan upah. Nah upah inilah yang kita perlu persiapkan untuk kita bisa legasikan. Apa itu legacy? Segala sesuatu yang kita hand over. Betul? Segala sesuatu yang kita wariskan. Oke, segala sesuatu yang one day ada, anak-anak kita mewariskannya. Ada dua macam legacy yang kita perlu persiapkan. Yang saya yakin ini tidak bisa datang dengan tiba-tiba saudaraku. Kalaupun hari ini saudara menerima sebuah warisan yang begitu luar biasa. Karena ada orang tua saudara yang telah mempersiapkannya dengan baik. Yang pertama adalah wealth legacy. Firman Tuhan di Amsal 13 yang kedua-dua mencatat, good people wealth will be inherited by their grandchildren. Amsal Sulaiman di Pertama Indonesia mengatakan bahwa orang benar mewariskan harta bagi anak dan cucunya. Sesuatu yang baik. Saya percaya kekayaan bukan sesuatu yang gak baik, itu baik. Karena apa? Karena tentunya kita ingin kehidupan berikutnya jauh lebih baik. Betul? Tapi tahukah saudara bahwa ada satu hal yang kita perlu wariskan kepada generasi berikutnya atau kepada society di mana Tuhan kita taruh, yaitu hal yang gak kelihatan. Tahukah hal yang gak kelihatan itu jauh lebih penting daripada hal yang kelihatan. Oleh karena firman Tuhan ngomong, perhatikanlah hal yang tidak terlihat. Yaitu fruitful and values legacy. Di 2 Timotius 1 ayat yang kelima dikatakan gini, sebab aku akan teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, itu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku lihat juga ada di dalam dirimu. Ini perkataan Rasul Paulus kepada anaknya Timotius. Rasul Paulus lagi bilang gini, Tim, aku teringat dulu nenek lu tuh imannya keren. Ibu lu keren, tapi gue juga lihat ada di lu loh. Artinya apa? Neneknya dan ibunya telah berhasil mewariskan, menghandoverkan sebuah value, sebuah fruitful kehidupan yang diwariskan dan dilihat oleh Timotius. Dan akhirnya Timotius mewarisinya. Betul? That's a fruitful or values legacy saudaraku. Nah, tapi sama. Untuk kita bisa menghandover values itu perlu. Bisa gak kita diam aja? Ya hidup buat diri sendiri aja. Kok Kelvin? Ada waktu gak? Gak ada.
Sibuk gue cari duit. Kenapa Tong? Saya perlu men-spend waktu saya buat Otong. Tong, hidup tuh gak boleh gitu Tong. Saya dulu pernah bertengkar dengan Kak Oci Tong. Tapi saya apa? Saya datang, saya minta maaf. Saya sedang menginvestasikan, saya sedang mewariskan, saya sedang mentransfer nilai-nilai yang gak kelihatan. Perlu upaya. Saya putus asa ada di United, ya berkali-kali. Kalau hari saya bertahan. Bukan sekedar saya mengalami pemulihan, tapi saya yakin bahwa pertunjukan sikap dan teladan ini bisa orang lihat dan terwariskan kepada orang-orang yang melihat. Waktu kita kelak di rumah duka, berapa banyak saudara yakin bahwa kelak kita akan ada di rumah duka? Bukan sebagai melayat, tapi akan terbaring. Yakin? Saya yakin. Saya punya iman, saya akan ada di situ kelak nanti. Nah, saya nggak yakin kapannya. Apa yang diingat bukan kesuksesan kita. Wah edannya si Kelvin, anggaplah Kelvin gitu ya. Kelvin udah mati gitu biasanya kan. Oh si Kelvin gila beunghar pisan. Mobilna iya sukses perusahaannya 10. No. Tapi apa yang buat Otong mungkin menangis kelak. Meskipun kalau saudara tanya hari ini kayaknya enggak, gue mah gak akan nangis gitu ya. Saya ingat dulu orang ini pernah bantu saya. Saya ingat orang ini dulu pernah ngomong hal ini. Saya ingat one day saudara siap tidak siap, saudara juga perlu ada. Menghadapi suatu hari orang yang saudara kasih gak ada. Tapi apa yang akan saudara ingat? Saya ingat mami saya, papi saya, kerabat saya, asuk saya, paman saya pernah ngomong begini. Betul saudaraku? Betul? Whatever you do for yourself, it die with you in the box. Saudara bangun tubuh Anda saudara six pack. Keren. Mendaratnya di mana? Di peti mati. Tapi waktu saudara mulai lakukan waktu saudara bagi waktu saudara. Itu saudara sedang mempersiapkan sebuah legacy. Ya it stays longer. Whatever you do for yourself, it die with you in the box. Whatever you do for others, it stays longer. Kalau ada sebuah statement yang dikatakan oleh Coach, mungkin. If you know why, you will be wise. Mungkin itu satu hari yang saya akan ingat sepanjang masa saya. Dan bukankah saya mewariskan itu kepada Otong, kepada Mike, kepada Iip? Betul Tong? Mungkin saudara tidak sadar ketika saudara melepaskan benih. Benih itu kecil, nggak kelihatan. Tapi tahukah saudara bahwa benih itu kelak akan jadi tumbuh pohon yang besar dan bahkan terwariskan dari generasi ke generasi. Tadi pagi baru saya naik sepeda, saya ngomong sama Koci. Koci, saya hebat ya lihat pergerakan. Saya juga lihat perkembangan, kok hebat. Koci bilang, tahu Kevin apa yang membuat mereka seperti itu? Karena mereka pernah hidup di dalam, waktu mereka SMA mereka pernah ngekos dengan orang Kristen yang mungkin melepaskan sesuatu yang baik dalam hidup mereka. Apakah orang yang melepaskan nilai baik itu masih ingat? Belum tentu. Tapi kalau hari ini kita punya, itu karena benih yang kecil yang gak kelihatan. Suatu hari saya pernah menerima sebuah anggur. Saya lupa Christmas lah ya, biasa tukar-tukaran hampers tuh Christmas. Saya makan sama istri saya, anggurnya begitu cantik, begitu indah, warnanya kurang lebih seperti di gambar yang Bapak Ibu Saudara lihat. Anggurnya begitu manis, bayangkan saudara anggur begitu manis, kita simpan di kulkas, dingin-dingin ngenyes, capek, kita ambil, kita makan. Kreces, juicy. Okay. Tapi waktu saya makan ada keanehan. Dan saudara Roh Kudus bilang sama saya, sesungguhnya buah ini gagal. Oh gagal dari mana? Manis, keren, colorful, gratis lagi. Gak bawa duit katanya ya. Tahukah keanehan itu apa saudara? Buah itu tidak memiliki biji, seedless. Hari ini banyak buah-buah yang setelah mereka berkembang, mereka diteliti atau diotak-atik gitu ya, akhirnya menghasilkan sebuah buah yang seedless. Sekalipun hidup saudara manis, sekalipun hidup saudara cantik, sekalipun hidup saudara colorful, tapi hidup saudara tidak memiliki biji, tidak memiliki benih yang kecil.
Kehidupan kita tidak memproduksi kehidupan lagi. Dan waktu kita meninggal ya sudah selesai sampai di situ. Wow. So, kita perlu mempersiapkan sebuah kehidupan di mana kita bisa mewariskan wealth legacy and fruitful values legacy. Marilah kita meninggalkan kesan lewat pesan kehidupan. Quotes baru dari Kak Oci. Nanti Kak Oci akan tambahkan setelah habis saya. Saudara lepaskan message yang bagus. Tapi saudara pun perlu memberikan kesan. Oke? Wow. Yang ketiga adalah karakter preparation. Karakter preparation. Sebentar lagi saya selesai. Andrew Wommack, seorang hamba Tuhan dari Amerika. Mungkin yang suka baca buku mungkin pernah mengetahui hamba Tuhan ini. Andrew Wommack. Oke? Andrew Wommack menulis. Dan dia pernah mengemukakan suatu teori. Dan Ko Budi Utomo waktu itu pernah mention juga kepada kita. Bahwa waktu seseorang lahir di bumi ini. Oke, dia itu membawa rohnya. Dia itu membawa jiwanya. Tapi gak cuma roh dan jiwa. Dia pun lahir dalam bentuk dan rupa bayi kecil. Betul. Manusia itu adalah makhluk roh. Sekali lagi. Saudara dan saya itu adalah makhluk roh. Yang diberi jiwa dan tinggal di dalam casing ini. Saya ingat mertua saya sebelum meninggal, papa mertua saya, seorang yang sangat saya kangenin hari-hari ini. Waktu dia sakit dia bilang, aduh casingnya udah gak bagus ya. Lah kita hanya di selongsong. Nah, Andrew Wommack menulis, jiwa itu adalah irisan antara tubuh dengan roh. Sekali lagi, jiwa itu adalah irisan antara tubuh dengan roh. Nah, jiwa ini kita ini biasanya diisi oleh dua hal. Yaitu spirit and the body. Di jiwa itu tersimpan yang namanya pikiran, kehendak, perasaan. Tubuh itu bicara panca indera kita, seks, lapar, dan pertahanan diri. Sampai sejauh ini bisa mengikuti saya? Waktu pikiran kita lapar, maka tubuh kita mengisi diri kita, lalu pikiran kita jadi kenyang. Betul? Nah, waktu seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, di saat dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, pertama apa dulu yang Tuhan benahi? Itu rohnya. Loh, buktinya apa? Waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saya lihat Kak Oci rupanya begini, lihat saya tadinya berdosa, dia bertobat, dia terima Kristus, ya rupanya tuh begini, gak berubah. Betul kan? Tapi tidak serta-merta dengan jiwa kita. Apakah di saat dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, di saat exactly sama Koci telah menjadi sama seperti Kristus? Tidak. Perlu ada transformasi, perlu ada proses perubahan. Dari waktu ke waktu, dari time to time. Oleh karena itu Roma 12 ayat 2 mencatat dengan sangat baik. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, kamu sudah diselamatkan. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di terjemahan The Message katakan, so here what I want you to do. God helping you. Yes, untuk berubah kita perlu pertolongan Tuhan. Keren. Take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work and walking around life. And place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You will be changed from inside out. Sampai mana tadi? Inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you always dragging you down to level to its immaturity. See, kebudayaan akan menarik kita semakin jauh dari Tuhan.
Apa kebudayaan hari ini membawa kita semakin mengingat Tuhan? Think twice. God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Artinya apa? Waktu Tuhan menghendaki untuk kita berubah supaya apa saudara? Dikatakan di kata terakhirnya ditulis kata apa? Maturity. Kedewasaan. Apa ini maksud dengan kedewasaan? Yesus dewasa atau anak-anak? Hah? Dewasa. So we have to transform from kids to adults. Apakah itu terjadi dengan seketika? No. Terjadinya kapan? Waktu saudara disakiti, apa respon saudara? Waktu ada bapak rohani bilang ke saudara, ayo ke gereja. Ayo terbuka. Ayo jangan buat ini lagi. Nah saudara berontak, tapi saudara mentaatkan diri saudara. Iya Pak, iya Pi. Itu dibentuk karakter saudara. Kenapa ini perlu? Kenapa ini perlu? Kenapa ini disebut preparation? Karena tahukah saudara waktu saudara meninggal kelak nanti, apa yang saudara bawa pulang ke sorga? Sekali lagi waktu kita berpulang kepada Bapa di sorga, apa yang kita bawa pulang ke surga? Apakah kita bawa tubuh kita? 6 jam tubuh dikremasi habis. 6 jam ya? 6 sampai 8 jam. 1 tahun tubuh masuk ke dalam tanah juga hancur jadi tulang belulang. Yang kita bawa adalah roh kita dan jiwa kita. That's why karakter Kristus adalah sesuatu yang berkaitan dengan jiwa. Buah-buah roh itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan jiwa. Sekali lagi, itu tidak terjadi dengan tiba-tiba. Ada proses jatuh bangun. Coach, aku gagal, Coach. Baru aja aku berjanji, Coach. Tapi aku gagal. Apakah itu tidak terjadi di tokoh-tokoh Alkitab? Petrus berapa kali mengkhianati Tuhan? Murid dekat 3 kali. Yang dicatat. Tapi Tuhan setia, Tuhan sabar. Dan hal yang sama 3 kali juga. Petrus, apakah kau mengasihi aku? Ya Tuhan, gembalakanlah dombaku. Dan Tuhan tetap mempercayakan hal yang besar dalam hidup Petrus. Tokoh-tokoh Alkitab yang hebat. Apakah langsung dicatat di Alkitab langsung dia hebat? Kebanyakan most likely yang saya tahu. Di awal-awal cerita atau story mereka mengalami penghancuran. Musa 40 tahun hidup di Mesir, 40 hidup di padang penggembaraan, 40 tahun terakhir baru membawa bangsa Mesir. Dia perlu 80 tahun sampai dia dipersiapkan untuk pada akhirnya dia bisa jadi seorang pemimpin, memimpin bangsa Mesir keluar dari Israel. Banyak orang-orang yang perlu dibenahi identitasnya dulu. Tapi tahukah saudara cara bekerja Tuhan untuk membenahi identitas, untuk mempersiapkan diri kita lewat apa? Lewat keputusan salah yang kita buat. Lewat kebodohan kita Tuhan izinkan. Sebentar lagi saya selesai. Tuhan change kita. Karena one day Tuhan merindukan ada orang-orang yang mirip dengannya. Kenapa perlu mirip? Kenapa perlu mirip saudara? Kenapa kita perlu mempersiapkan kita punya kemiripan dengan Tuhan? Kira-kira gitu kan? Mohon maaf saudara, kalau saya ambil pakai kata sedikit eksplisit, sedikit cukup kasar. Kalau anjing kawinnya dengan apa saudara? Anjing kawinnya dengan anjing. Kalau kuda menikahnya dengan apa? Dengan kuda. Dikatakan Yesus sebagai Kristus adalah mempelai pria. Dan kita gerejanya dikatakan sebagai mempelai wanita. Yesus pun mencari yang mirip dengan dirinya. Loh itu pun terbukti waktu Bapa menciptakan manusia. Dia membuat kita serupa dengan gambarannya. Wow. So, ketiga hal ini yang kita bisa perlu persiapkan. Baik saudara yang masih muda, saudara yang belum menikah, saudara yang sudah menikah, saudara yang di tengah
usia yang terus melaju 40, 50, 60. Saudara yang 20, 30 juga saudara perlu terus persiapkan ketiga hal ini. Hal ini kalau kita renungkan akan menjadi relevan dengan hidup kita. Waktu saudara jatuh, kenapa saudara perlu bertobat? Saudara tahu kenapa saudara perlu bertobat. Kenapa saudara perlu menyembah Tuhan. Kenapa saudara perlu intim dengan Tuhan waktu kita tahu, waktu ada masalah datang kita punya kekuatan untuk overcome. Kenapa kita perlu melepaskan legacy yang baik? Kenapa kita nggak boleh bersikap sewenang-wenang atau bertindak sewenang-wenang? Aku mah aing we. Apa yang akan orang ingat tentang hidup saudara? Ya saudara gagal it's okay, tapi waktu saudara bangkit ada cerita yang akan saudara lepaskan. Betul? Dan satu kali nanti, waktu kita berpulang ke surga, ingat, waktu kita berbenturan dengan orang, dan ada respon-respon baik yang kita pilih, karakter kita sedang dibentuk. Tahukah saudara, itu yang saudara bawa pulang ke surga. Bukankah tujuan kekristenan adalah keserupaan dengan Tuhan? Apakah surga itu seperti wah ada Cupid dan sebagainya? No. Waktu kita bersahabat dengan Bapa, kelak kita akan memerintah dalam kerajaan berikutnya. That it need a process. Berharap sharing ini bisa membuat kita semakin memahami apa yang kita lakukan di bumi ini. Untuk apa sih kita menjadi kaya? Untuk apa sih kita berhasil? Kayaknya bisnis kayaknya harus sukses deh. Untuk apa kita memiliki persekutuan yang pribadi dengan intim dengan Kristus? Untuk apa? Untuk apa kita datang hari Minggu ke gereja dengarkan firman Tuhan? Untuk apa kita melayani semua di sini yang bisa terlihat pelayanan? Jangan sampai kita didapati orang, waktu orang tanya, kenapa kamu melakukan ini? Sama, saya juga kagak tahu kenapa gue ngelakuin ini. Seorang penulis, saya lupa namanya, dia menulis buku. You have to know why you do what you do. Okay? Life, the whole of life, the journey of life. It's all about preparation. Thank you Coach buat waktu dan kesempatannya. Silakan Coach. Kelvin tetap di sini, Vin. Suara saya bisa tetap terdengar dengan jelas? Jelas? Iya di sini jelas lah. Jelas, live. Oke. Saya berpikir bahwa umur seseorang gak ada yang tahu, right? Saya berpikir saya gak pernah tahu juga kapan kira-kira kata Tuhan udah selesai ketemu sama Papa di surga. Saya gak pernah tahu. But what I do today, apa yang saya lakukan hari ini is a preparation. Saya bayangkan kalau tiba-tiba saya gak tahu kapan tiba-tiba gak ada. Terus kira-kira gimana? Harus menyiapkan. Itu sebabnya banyak anak-anak muda dipersiapkan juga untuk belajar, dikasih stage untuk bisa bicara. Beberapa gereja tidak memberikan, justru memberikan kepada mereka yang jago-jago ngomong di luar untuk bisa bicara. Tapi untuk anaknya sendiri, anak rohani ya, bukan anak saya secara jasmani, enggak. Anak rohani atau para leader yang ada, itu jarang sekali diberi sebuah kesempatan. Dan saya hari ini, saya duduk, saya dengar, saya menikmati. Dan menurut saya, ini lebih hebat dari saya. Saya pikir sharing saya udah, kayaknya Kelvin punya potensi di area ini. Tidak ada kebahagiaan seorang ayah yang lebih selain dari ketika melihat anaknya melakukan sesuatu yang lebih hebat dari bapaknya. Betul? It depends on you. The way atau leadership style saudara apa? For me, my leadership style is not like a boss. Kalau a boss, saudara lebih keren dari saya singkirin, saya pecat. Cari lagi yang lebih kualitasnya di bawah saya. Tapi seorang ayah enggak. Ketika anaknya bisa melakukan sesuatu yang lebih hebat, ada sebuah kebanggaan. Dan dia bukan kompetitor saya. Dia complete saya. Complete my happiness. Jadi itulah yang ada di benak saya.
Buat suatu hari nanti kalau saya selesai, saya nggak tahu kapan kata Tuhan, tapi we must prepare something. We must prepare something. Kita harus prepare something. Nah, saya ingin meneguhkan nih Vin, tadi sharingnya keren banget. Saya juga udah dapat beberapa komen. Sharingnya keren. Boleh dikasih mic satu untuk bisa nanti saya bisa ngobrol sebentar sama Kelvin dalam beberapa saat. Coba kita buka di 1 Tawarikh 15 ayat yang pertama, Vin. 1 Tawarikh 15 ayat yang pertama. Oke. 1 Tawarikh 15 ayat yang pertama. Di sini dikatakan Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud. Oke, Vin. Lihat. Ini di depan juga boleh ada, nih lihat nih. 1 Tawarikh 15 ayat 1 karena saya udah kirim ke grup production supaya mereka bisa tampilkan. Saya mau melengkapi sebentar untuk setiap kita lihat ya. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud. Lalu ia menyiapkan, prepare something. A place for the ark of God. Dia menyiapkan sesuatu untuk tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Dia prepare, seperti yang tadi disampaikan, prepare, menyiapkan sesuatu. Katakan prepare. Prepare, menyiapkan tempat. Artinya tempat ini enggak sembarangan, setuju? Kalau enggak perlu disiapin tempatnya, bebas, terserah di mana aja bebas. Enggak usah disiapin, taruh aja digeletakin di luar juga enggak apa-apa. Tapi dia menyiapkan tempat bagi tabut Allah. Artinya prepare something. Berarti ada sesuatu yang spesial. Katakan spesial. Orang yang lekat, orang yang terbiasa, orang yang dekat dengan kata preparation. Itu artinya orang yang spesial. Orang yang khusus. Tempatnya khusus. Itu sebabnya Daud punya tempat khusus di hatinya Tuhan. Dia punya tempat very special in his heart. Kenapa? Karena dia juga mengkhususkan. Karena dia juga menyiapkan. Enggak cuman itu. Di ayat yang kedua, Vin. Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkut tabut Allah selain dari orang Lewi. Sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkut tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakan sampai selama-lamanya. Sampai yang ngangkutnya aja nggak bisa sembarang orang. Artinya khusus, spesial. Itu sebabnya kalau kita dekat dengan yang namanya preparation. Kita nggak menyepelekan preparation. Kita menjadi orang yang spesial. Itu sebabnya jangan sekali-sekali menyepelekan preparation. Penting sekali preparation dalam hidup kita. Ayat yang ketiga, ayat yang terakhir. Nanti kita lihat. Kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel ke Yerusalem untuk mengangkut tabut Tuhan ke tempat yang telah disiapkannya untuk itu. Artinya saya mau menyimpulkan, kalau saudara dengar firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Kelvin. Tentang 3 things about the legacy. Spiritual legacy. Terus kemudian legacy preparation. Yang pertama spiritual preparation, Yang kedua legacy preparation. Dan yang ketiga character preparation. Kalau saudara dekat dengan yang namanya preparation, enggak anti sama yang namanya preparation, dengar baik-baik. Artinya saudara orang yang spesial, bilang kiri kanannya, lo spesial. Yang kedua, saudara bukan orang yang sembarangan. Karena yang ngangkut tabut Tuhan enggak boleh sembarangan, tempatnya enggak boleh sembarangan. Artinya kalau saudara menjadi pribadi yang lekat dengan yang namanya preparation, baik spiritual preparation, baik character preparation, baik legacy preparation. Artinya yang pertama, saudara orang yang spesial. Yang kedua, saudara bukan orang sembarangan. Karena tabut Allah itu juga gak ditaruh sembarangan, betul. Betul.
Ingat, saudara jadi orang yang spesial. Dan saudara enggak menjadi pribadi yang sembarangan. Itu sebabnya penting buat kita. Dekat dengan yang namanya preparation. Jangan anti dengan yang namanya preparation. Yang terakhir, orang yang dekat dengan yang namanya preparation adalah orang yang serius. Serius nih mau pergi ke Bali nih, ya prepare dong. Serius nih mau naik sepeda ke gunung nih, ya prepare dong, tidur jangan sampai kurang. Oh mau pergi ke gereja nih, serius, pasti saudara prepare. Orang yang gak serius, ya gak akan prepare lah. Betul gak? Serius nih Vin, kita mau ketemuan. Ya prepare dong. Itu sebabnya 3 hal ini akan mengunci dari 3 legacy, dari 3 preparation. Tadi yang sudah disampaikan oleh Kelvin, saya mau pastikan. Kalau saudara menerima firman ini dengan baik, saya percaya saudara akan menjadi pribadi yang spesial, enggak sembarangan. Dan saudara menjadi orang yang serius. Spesial, enggak sembarangan, serius. Yang percaya katakan amin. Kita berdoa sebentar. Mari kita berdoa. Terima kasih buat Kelvin. Buat hati yang mau dibentuk oleh seorang pemimpin yang enggak sempurna. Hamba percaya kerendahan hati, kemauan untuk belajar, kemauan untuk ditegur, kemauan untuk menyimak, memperhatikan setiap kata-kata yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terlebih suaramu Tuhan, tidak akan pernah firman-Mu kembali dengan sia-sia. Kami percaya ada sesuatu yang besar yang sedang Tuhan persiapkan. Kelak gereja-Mu di tempat ini akan dipenuhi orang-orang yang punya kapasitas yang lebih besar dari hamba-Mu. Meneruskan semua nilai-nilai baik, nilai-nilai mulia untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa terus dipakai lebih hebat dari hamba-Mu. Pakai lebih keren dari hamba-Mu. Dan kami semua juga mau belajar dari siapapun. Karena belajar dari orang hebat biasa. Tapi belajar dari orang biasa itu baru hebat. Kami berdoa, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah disampaikan. Kami percaya itu cukup bagi kami. Menjadikan hidup kami menjadi orang-orang yang berpikir panjang. Enggak cuma ngeplan doang, tapi juga preparation. Glory to God in the highest. Glory to God in the highest. Glory to God in the highest. Gloria takashikaralaba kashikaralabarala. Ku buka hati buat jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Jesus, ku buka hati untuk jamahan. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara yang ada di Arkana. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Come on. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Come on. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh
hidupku, yeah, yeah, menyembahmu di altarmu, menyembahmu, oh, di altarmu, menyembahmu. Jadilah berkat dimanapun engkau berada. Jadilah keluarga ilahi yang memuridkan bangsa dan membapai generasi untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Jangan jadi keluarga yang biasa, tapi jadi keluarga yang ilahi. Tapi gak cukup cuma jadi keluarga yang ilahi. Karena kau punya amanat agung yang sudah Tuhan sampaikan. Muridkan bangsa-bangsa. Sudahkah engkau memuridkan? Bapai generasi. Karena generasi ini generasi yang fatherless. Be a good father. Be godly father in your family. In your life. In your business. In your relationship. Have a heart of God. Untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Yang mereka bisa lihat siapa Yesus yang ada di dalam hidupmu. Ulang. Jadi berkat. Anda tutup online Zoom service kita hari ini. Tapi jangan lupa. Jangan tutup hatimu bagi firman Allah. Jangan tutup hatimu bagi kehendak Allah. Jangan tutup hatimu bagi preparation. Karena itu kehendak Tuhan buat hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Bilang kiri kanannya yang ada di Arkana, miliki hati yang punya preparation. Bilang miliki hati yang punya preparation. Baik Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang kurang, mungkin suara yang mungkin kurang maksimal, kita akan terus memperbaiki karena ini sebuah hal yang baru. Biasanya kita ada di studio yang kecil, tapi ini udah menggunakan gedung Arkana ya. Jadi tentunya ada perubahan-perubahan kembali, setting ulang lagi segala macam. Dan tadi sudah ketemu juga kata Kokris, saya sudah menemukan masalahnya di mana dan saya berharap di minggu depan kita sudah memiliki sebuah sound yang jauh lebih keren buat Bapak Ibu Saudara. Happy birthday Lala. Kalau Lala ada, happy birthday Lala, happy birthday Acil. Ya, Tuhan berkati. Oke, God bless you semuanya. Selamat hari Minggu. Haleluya. What's the dream of? What's the hope? What's the doubt?